Terus jadi lebih dekat sama kamu. Yeay! Hai! Udah hai aja sih. Bareng dong. Hai. Jumpa lagi bersama dengan Eps1 Cerita dan my beautiful wife Amanda Zevannya. Karena banyak banget yang nanyain Kak Mandanya mana, sampai gue bosen banget. Jadi di masa PPKM ini, beda PPKM itu bukannya mata pelajaran di SMP? Itu PPKN. Oh, PPKN. PPKM tuh ini, Beb. Apa tuh? Pernah PDKT kemudian menghilang. Oh, siap. Oke, di hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Iya dong, harus bersukaria karena kan terlalu banyak berita buruk, terlalu banyak hal-hal yang negatif. So enjoy, smile. Ini sebuah segmen yang pastinya akan memberkati kita semua. Dan apa nih, Beb? Hari ini kita mau, kemarin gue dorong istri gue untuk ceritain tentang sekelumit. Sebagian dari kisah tentang Amanda Zevannya. Kan banyak orang kenal kamu sebagai salah satu kontestan dari sebuah kontes kecantikan, Miss Indonesia. Dia Miss Indonesia, saya Missy dong. Iya kan? Ketawa dong, serius banget sih. Kalau aku lihat tuh kamu kan orangnya kayaknya very confidence, percaya diri banget. Tapi setelah menikah dan setelah ngobrol, ternyata kamu punya momen kamu nggak percaya diri. Kamu pernah ada di titik bahkan nggak menganggap diri kamu worth it, cantik dan sebagainya. Biar kita bagi kabar baik bagi setiap orang yang nonton YouTube channel ini. Bisa ceritain nggak sama aku tentangnya? Nggak. Oke. Udah sampai di sini channelnya dan God bless you. Sampai jumpa lagi ya. Bikin emosi ya, imun turun nih. Nggak kan sebenarnya soal ini kan aku udah pernah cerita kan. Waktu itu kan ada salah satu station TV, salah satu program TV yang pernah ngangkat kisah ini gitu. Cuman ya kamu tahu kan kita syutingnya lumayan lama, tapi namanya buat station TV kan pasti ada banyak karena terbatas sama durasi juga kan gitu. Terus aku juga pernah share di IG aku sih sebenarnya, tapi it's written gitu, dalam bentuk tulisannya. Mungkin kalau misalnya mau cerita, mulai dari mana ya? Mulai dari Pasar Minggu, nanti lari ke Lenteng Agung Pancasila, Depok. Nyampe kampus aku dong. Mana aja nggak mau nyaman? Momen apa atau di mana kejadiannya? Di Jakarta. Kesel ya? Emosi ya bikin acara ini ya. Aku tuh lahir kan mixed race kan, campuran ini apa, Indonesia, beras campur? Bukan, setengah Indonesia, setengah surga. Oh. Jadi kan mama Batak, papa Chinese India. Nah terus aku tuh dari kecil tuh kayak orang-orang yang ketemu aku tuh pasti bilang, aduh cantik gitu kan. Yang aku aja pernah lihat kamu menggoncang dunia aku. Wow. Oke, maksudnya apa dibilang tuh cantik selalu kayak gitu dari kecil. Kayak teman-temannya mama, terus kayak tanteku yang di Sentul. Itu tuh kalau ketemu aku selalu bilang kayak, aduh ponakan Ii cantik sekali kayak Nadia Hutagalung gitu ya kan. Kayak di saat gue bahkan gak tau Nadia Hutagalung siapa, tapi gue percaya Nadia Hutagalung tuh seorang wanita cantik dan gue katanya mirip sama Nadia Hutagalung gitu. Terus pas gue udah gede lihat Nadia Hutagalung siapa tuh kayak Peres juga ya tante kamu ya? Jauh banget ya. Jauh banget ya, gila nih, jauh banget nih gitu. Mohon maaf Pokoknya tuh selalu dibilang cantik kan gitu. Jadi tuh kayak aku dari kecil, dari balita sampai SD tuh punya pemahaman, punya kepercayaan bahwa gue tuh cantik gitu. Karena dari kecil selalu semua orang bilang cantik. Terus apalagi waktu aku SD kan, aku tuh juara umum. Always, aku tuh selalu ranking 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Terus kalau di hati aku kamu selalu ranking 1. Awas aja, turun kedua. Terus kayak apa, lulusan aku juga lulusan terbaik, juara umum. Terus udah gitu kayak ya anak SD sih, cinta-cintaan anak SD yang cuman baru nonton Amigos por Siempre doang gitu ya kan. Oh, Amigos agak minggir got sedikit. Gila itu jokes bapak-bapak banget sih, bapak-bapak yang pakai CK gitu loh belakang. I am bapak-bapak. Nah, jadi tuh gitu kayak waktu aku SD
Tau kan suka yang tulis-tulis di papan siapa love siapa pakai kapur gitu loh. Gitu ya? Iya, iya. Nah kayak gitu, terus aku tuh kayak, pokoknya setahu aku tuh kayak banyak teman-teman SD aku tuh yang suka sama aku gitu. Nah jadi kan kayak gila gue pede banget gitu, jadi orang wah gila gue udah cantik, pinter, terus kayak di-adore sama teman-teman gitu. Nah terus mulailah aku SMP tuh masuk ke sebuah sekolah swasta terbaik di Jakarta, even mungkin di nasional kali ya. Jadi soalnya kalau misalnya kayak ada olimpiade, One off lah ya. ya olimpiade apa tuh kayak sekolahku selalu ikut dan pasti cetak piala lah gitu. Oke. Nah, masuk situ dan mayoritas siswanya itu dari satu ras tertentu gitu. Oke. Ras tertentu yang fair skin lah gitu istilahnya, yang kulitnya tuh putih gitu. Meanwhile aku kan campuran kan gitu. Nah, terus jadi aku tuh begitu masuk SMP, aku tuh kayak beda banget gitu loh, Beb. Beda banget deh pokoknya. Gitu kan emang udah tinggi dari dulu kan. Dari SD, SMP tuh aku emang udah menjulang lah dibanding yang lain-lain. Jadi tuh kayak aku tuh menonjol banget, kelihatan banget gitu udah tinggi. Terus kayak kulitnya tuh lebih gelap sendiri ketimbang yang teman-teman aku gitu. Hitam gitu maksudnya? Hitam. Iya. Oke. Ya, nothing wrong dengan hitam juga Gak ada sih yang salah, sebenarnya. gak ada yang Cuman kan salah. maksudnya kayak you look so different gitu. Kayak people tuh gampang banget buat kayak apa sih, ketemu kamu di tengah kerumunan orang tuh gampang banget karena kamu tuh beda banget kelihatan gitu. Ya karena bagi orang sekarang cantik itu putih, cantik itu Ya. tinggi, cantik itu kurus. Ya, Ya kan padahal media bikin kayak gitu ya, padahal kan. itu nilai yang bukan Tuhan mau kan. Yes. And then go on. Nah, terus udah gitu aku tuh satu-satunya anak dari sekolah negeri yang masuk ke sekolah swasta terbaik Di ini. situ jadi juara umum juga. Nah, ntar dulu belum selesai cerita belum saya selesai. Pak, baru Baik. intro nih. Baik Bu, kita lanjut ya Bu. Nah, terus udah gitu masuk sana, udah kelihatan banget beda, nggak punya temen yang bareng-bareng dari SD-nya bareng-bareng, jadi I have to mingle, I have to menjorokin diri aku sendiri untuk ke pergaulan mereka Dari yang sekolah aku negeri ke nggak- sekolah swasta. sekolah swasta dengan ras tertentu. Oke. Nah, jadi tuh kayak, aduh aku bingung banget gitu, bener bingung banget. Terus I tried to make friends, tapi karena I was so different, jadi tuh mereka kayak secara nggak terang-terangan mereka tuh menolak aku gitu, rejects me. Kayak aku misalnya mau duduk nyari teman sebangku, mereka tuh kayak udah dengan gengnya masing-masing. Terus I don't know mau duduk sama siapa gitu. Jadi kayak yaudah yang tersisa aja, yang tersisa gitu. Terus waktu aku SMP masuk di kelas 1 gitu kan, kelas 1 SMP, ada teman yang kayak aku juga gitu. Dia dari sekolah yang bukan yayasan tersebut. Terus sendirian dan kulitnya juga kayak apa sih, lebih gelap juga gitu. Kalau nggak salah emang kayak orang rasnya tuh memang asli Indonesia lah gitu. Nah terus sama kayak benar-benar mendapat perlakuan yang sama ke aku. By the way gitu. juga kata asli Indonesia juga sangat debatable sih. Iya sih, asli Indonesia tuh apa ya? Ya, Indonesia karena kan percampuran. Whatever it is, Iya. kalau lo cinta Indonesia, lo cinta bangsa ini, you are Indonesian. You're Indonesian, Yeah. right? Nah gitu. Nah terus akhirnya aku duduk sama dia. Nah terus kita tuh di kelas kita yang kayak diasingkan gitu loh. Kayak kita tuh dijulukin si item gitu. Si item kayak bener-bener dijulukin kayak gitu. Terus mulai pelajaran. Ada pernah aku inget banget gitu. Kayak I cannot forget this. Pas pelajaran bahasa Indonesia, kita suruh bikin cerpen kan, Nah Cerpen terus cerita pendek. cerita pendek. Kalau nah, cerbung, cerita bersambung. oke, lanjut. Cersil, Apaan? cersil, cerita silat. Jadi aku tuh ada naksir sama salah satu teman sekelas aku gitu. Nah terus orang Video namanya. bukan dong, kan bapak jauh di atas saya angkatannya. Aku naksir sama salah satu teman sekolah aku sama di kelas aku. Terus I don't know why itu teman-teman kelas tuh jadi pada tahu gitu kalau aku suka sama dia nih. Nah terus bikin cerpen. Terus aku kan dulu tuh dipanggilnya tuh Monde kan dari Amanda, terus kayak bikin nama panggilan tuh Monde gitu. Nah tapi guru-guru nggak tahu itu kayak nama panggilan di teman-teman aja gitu. Nah terus dibikinlah cerita, dibacain depan kelas sama salah satu teman, dibacain depan kelas. Nah terus jadi si temen yang satu ini bacain cerita, dia bikin cerpen pakai nama panggilanku dan nama panggilan si cowok ini, dibacain depan kelas. Dan aku tuh kayak di naskahnya dia, di ceritanya dia tuh aku yang ditolak, dianggap jijik gitu loh. Kayak aku tuh sampah yang suka sama pangeran yang pokoknya intinya cerpennya kayak gitulah. Wow. Dan ya that's cool. Iya, cruel So banget. cruel, iya. Iya. Nah terus karena guru sih nggak tahu ya, karena nggak tahu nama panggilan itu kan. Tapi kan aku tahu dipanggil Monde gitu. Jadi kayak Monde suka sama si ini tapi gini gitu. Itu aku bener-bener turun lari ke
ke toilet, aku nangis gitu. Aku nangis dan aku benci banget sama badan aku. Aku benci banget sama tubuh aku, kayak kenapa sih aku mesti terlahir dengan suku campur-campuran yang bikin aku tuh kulitku nggak seputih teman-temanku gitu. Kenapa aku nggak terlahir dengan ras tertentu yang papa mamanya tuh ras tersebut sehingga aku bisa lahir, sehingga kulit aku juga bisa kayak teman-temanku yang bener-bener putih karena matahari paling cuma merah doang dikit. Terus habis itu nggak lama 2 hari balik lagi putih lagi gitu. That's why angka pemutih muka meningkat tajam kan. Orang pengen kelihatan putih dan sebagainya. Nah gitu kan. Jadi kayak aku tuh benci banget, kayak gue tuh kayak nggak bisa diterima sama teman-teman gue gara-gara ya bukan kesalahan gue juga gitu. Gue nggak memilih untuk lahir di keluarga A B C D E gitu. Nah terus gara-gara itu aku yang tadinya pas SD juara kelas, nilai bagus-bagus segala macem, akhirnya tuh ulangan aku jeblok banget, Beb. Aku pada fisika dapet 13. Ulangan dari 100 ya, 13 dari 100, bukan 13 dari 10. 13 dari 100. Terus aku pernah ulangan matematika dapet 0. Itu suruh jalan jongkok depan kelas. Terus pas kelas 2 kan, jadi jalan jongkok depan kelas, itu lewatin kelas cowok yang aku suka gitu. Gila itu, aduh Tuhan Yesus, itu bener-bener Kamu banget. bilang dong, aku akan naik dengan kuda putih menjemput kamu. Udah tuh SMP, ya udah aku berjuang dengan struggle yang kayak gitu. Aku ikut ekskul, teman-temanku ikut ekskul kayak cheers lah, basket lah, pramuka, PMR yang kayak keren-keren. Aku ambil ekskul KIR, karya ilmiah remaja, yang isinya cuma 4 orang. Itu juga isinya anak-anak nerd semua, yang nggak gaul, yang juga sama-sama lu nggak gaul gitu. Karena kenapa? Karena aku nggak pede. Aku bener-bener nggak pede banget sama untuk masuk ke pergaulan mereka gitu. Udah tuh bertahan lah sampai ya kelas 2, kelas 3 ya udah mulai bisa keep up lah ya sama ritme belajarnya dan lain-lain. Akhirnya SMA aku masuk ke sekolah yang satu yayasan sama SMP-ku. Jadi ya udah banyak temen kan, masuk di SMA yang sama juga banyak temen gitu. Tetap kayak tetap dianggap you're different just because your skin tone itu nggak sama-sama kita gitu. Cuman lebih diterima lah karena punya pengalaman 3 tahun di yayasan yang sama gitu. Nah terus SMA aku ikut gadis sampul. Yang coklat itu kan? Sampul coklat SD? Sampul buku. Oh, sampul buku. Yang ada tulisannya tuh, kejarlah cita-cita setinggi langit. Yang depannya ada gambar Donald bebek. Kamu tahu kan aku ikut Gatsam? Oke, ya. Tahu nggak? Aku lupa sih. Aku ikut Gatsam 2006. Nah, terus dipaksa mama tuh, mama yang kirimin lah fotonya, formulirnya apa segala macem. Nah, terus habis itu... By the way, mama tahu nggak kisah itu? Nggak. Nggak tahu? Nggak. Wow. So, you face it alone ya? Iya. Oke. Sedih deh. Nah, terus... sedih sayang. ikut Gatsam, terus kirain mah kayak teman-teman bakal cheer on me gitu. Enggak dong. Malah dibilang Gatsam bukan gadis sampul, gadis sampah. Kok anak zaman sekarang jahat-jahat ya? Zaman dulu jahat-jahat apa ya? Kayaknya tuh who hurt you sih gitu, sampai nyakitin sih kayaknya kejam banget gitu. Bilang gadis sampah gitu, sedih nggak? Sedih ya? Ya terus udah gitu, tau nggak, aku tuh saking aku bencinya ya sama warna kulit aku tuh pernah diajak sama tanteku ke salon. Dia nyalon, terus aku minta treatment apa coba? Bleaching kulit yang dipakein, nggak tahu lah dipakein krim apa gitu, terus didiemin, terus katanya bisa bikin kulit lebih putih. Tapi you know what, yang malah tuh jadinya rambut halus itu tuh malah jadi transparan gitu. Jadi kuning transparan. Sorry aku potong kamu, tapi listen up, young people, anak muda, perempuan, wanita, engkau diciptakan berharga, mulia, dan you just beautiful as you are aja. Jadi please jangan pernah mau dengerin omongan orang, dengerin aja apa yang kata firman Tuhan omongin. Lanjut, Beb. Iya, jadi gila ya, I was so stupid for hating myself gitu. Meanwhile ada satu pribadi yang serba maha, yang powerful, yang bisa ngelakuin anything, tapi dia bilang dia mengasihi lo gitu.